Halo semua, perkenalkan nama saya Florencia Nambla. Saya dari kelas B, program studi Teknik Informatika Strata 1. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah layanan Inigo yang bergerak dalam model bisnis iklan baris dan marketplace online untuk mempromosikan penjualan dan mendapatkan produk secara gratis. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja kita masuk ke link yang ada di layar ini. Di sini kebetulan saya sudah masuk pada linknya. Nah, saat ini kita berada pada tampilan aplikasi di Nego. Nah, di sini kita, sorry. Nah, di sini jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman boleh mengklik menu akun baru. Di sini kita dapat mendaftar. Ya, di bagian sini kita terdapat dua pilihan, yaitu free. Free merupakan sebuah layanan di mana di sini kita tidak berbayar. Kemudian pada bagian premium, di sini untuk layanannya tuh berbayar per bulan 10.000. Nah, saya sarankan kepada teman-teman untuk memilih yang bagian free. Di sini kita klik yang registrasi. Nah, kita teman-teman dapat mengisi biodatanya di sini untuk registrasi akun baru. Ada foto, biodata, kemudian ada privasi. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendaftar. Saya tinggal login saja. Nah, di sini uh, ada username saya dan password. Kita langsung login saja. Oke, loginnya berhasil. Nah, di sini untuk tampilan login saya seperti ini. Nah, saya klik pada akun saya. Nah, di sini nama lengkap saya Florencia Nambla. Kemudian ada nama samaran atau alias. A ini berarti nama depan saya Aflo, R ini Rensi, kemudian A ini Alnamila. Untuk KB ini adalah komputasi bergerak, dan untuk B ini adalah kelas saya, yaitu saya kelas B. Nah, kemudian oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini saya telah memiliki produk untuk dijualkan. Kita ke toko. Nah, di sini kita untuk cara mendaftarnya, kita scroll ke bawah, kita ke bawah Jumli, kita tambahkan produk. Nah, di sini jika kita ingin menjual suatu barang, entah itu barang bekas atau barang baru, maka kita perlu mengikuti proses yang ada di layar ini, yaitu pertama kita harus mengupload foto produk yang ingin kita jual. Kemudian kita harus mengisi lokasi yang tepat di mana teman-teman ingin memperjualbelikan produk itu. Kemudian di sini ada item untuk pilihan status. Di sini kita dapat memilih status barang yang kita jual itu, apakah itu barang baru atau barang bekas. Kemudian pada kategori produk kita dapat memilih apakah produk yang kita jual itu adalah aksesoris atau bantuan hadiah dan sedekah dan lain sebagainya. Kemudian kita di sini ada jumlah item. Nah, di sini kita diperbolehkan untuk memilih item, memilih berapa yang
berapa item atau berapa produk yang ingin kita jual beli. Kemudian di sini ada status. Nah, di sini kita dapat memilih status yaitu publish dan tidak publish. Kemudian kategori subproduk bisa dipilih dari status. Nah, di sini kita bisa pilih produk yang kita jual itu dia termasuk dalam kategori apa. Kemudian pada satuan, nah pada satuan produk yang kita jual itu merupakan alat, balok, batang, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada nama barang atau per item, contohnya HP Oppo A92, kipas angin, dan lain sebagainya. Di sini kita perlu memasukkan harga jual per item, harga diskon per item, harga minimal per item, serta harga maksimal per item. Kemudian di sini kita diwajibkan untuk mengisi deskripsi atau syarat. Di sini kita diperbolehkan untuk mengisi deskripsi atau syarat apa saja, namun dalam konteks masih berbau positif, bukan mengisi hal-hal yang berbau negatif. Nah, jika teman-teman sudah mengisi kriteria semua yang berada di layar ini, nah teman-teman silakan klik centang ini, maka produk yang teman-teman ingin perjualbelikan maka telah terupload. Kemudian kita akan masuk pada soal berikutnya, di mana di sini kita diminta dalam review layanan di atas, perhatikan kriteria-kriteria yang perlu diuji dan dipraktekkan di antaranya, yaitu poin A, bagaimana penerapan domain situs, apakah penerapan protokol keamanan. Nah, oke, baik, kita lanjutkan. Bagaimana penerapan domain situs? Apakah menerapkan protokol keamanan? Ya, di dalam jika kita melakukan domain situs, maka di dalam domain itu telah menerapkan protokol keamanan agar website yang telah kita buat dan sudah kita hosting dapat untuk keamanannya dapat dijaga. Untuk itu, apa itu keamanan website? Secara umum, web security atau keamanan web mengacu pada tindakan perlindungan dan protokol yang diadopsi oleh pengelola web untuk melindungi dan mengamankan data situs web dan server agar tidak terpapar oleh penjahat dunia atau untuk mencegah eksploitasi situs web dengan cara apapun. Keamanan web sangat penting untuk kelangsungan bisnis dan untuk melindungi data pengguna dan perusahaan dari berbagai risiko. Pengamanan website bisa melindungi situs dari DDoS, serangan distributed denial of service. Ini dapat memperlambat atau merusak situs penuhnya sehingga tidak dapat diakses oleh pengunjung. Kemudian ada pula yang bernama malware, singkatan dari malicious software. Perangkat lunak perusak. Malware adalah ancaman yang sangat umum digunakan untuk mencuri data sensitif pelanggan, mendistribusikan spam, mengizinkan penjahat dunia maya untuk mengakses situs dan banyak lagi dan lainnya. Kemudian ada blacklist. Blacklist berarti daftar hitam yang bisa membuat website terhapus dari hasil mesin telusur yang ditandai dengan peringatan yang membuat pengunjung tidak bisa menemukan web jika mesin telusur menemukan malware di web tersebut. Kemudian ada eksploitasi ketentraman, ada defacement. Kemudian ada cara meningkatkan keamanan website, yaitu dapat difungsikan untuk blog pribadi, portal berita, company profil, perusahaan atau komunitas, hingga toko online. Anda tidak perlu memahami bahasa pemrograman untuk dapat membuat website. Terdapat berbagai macam pilihan CMS, website builder, dan
plugin yang dapat memudahkan pembuatan dan pengelolaan website. Kemudian kita dapat menggunakan SSL. Penggunaan Secure Software Layer merupakan hal paling utama untuk membuat website aman. Penggunaan SSL akan nampak pada alamat domain website yang diawali dengan HTTPS atau dengan ikon gembok pada domain tersebut yang membawa koneksi antara browser dengan server website berjalan dengan aman dan terenkripsi. Nah, di sini website di Nego ini sudah termasuk website yang aman ya menurut saya, karena website ini telah muncul seperti yang saya utarakan tadi, bahwa telah muncul ikon gembok yang berarti bahwa website ini telah aman. Kemudian website dan inskripsi HTTPS telah ditandai Google sebagai website yang aman, sedangkan website dengan HTTP dengan not secure atau tidak aman, yaitu HTTPS merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTP membuat website dengan transaksi keuangan seperti misalnya website e-commerce semakin aman dan terinskripsi. Untuk mendapatkan SSL, ini kamu dapat menemui pihak penyedia layanan atau kamu juga bisa mempercayakan ke Cloud Raya. Kemudian, selalu update CMS website. Nah, teman-teman, sangat penting untuk memastikan menggunakan versi CMS yang terbaru dan terupdate. Hal ini bertujuan untuk menghindari presentasi yang dilakukan hacker untuk menggunakan metode hacking secara otomatis yang hanya dapat bekerja pada software yang sudah usang atau tidak pernah di-update. Kemudian perhatikan konfigurasi server. Pertama, kamu harus mengetahui apa saja jenis konfigurasi yang digunakan pada web server, misalkan Apache, Minsk, dan Microsoft IIS. Hal ini bertujuan untuk menerapkan pengaturan tertentu yang akan bekerja pada server sesuai yang berada pada perintah untuk meningkatkan keamanan website. Kemudian, gunakan satu situs untuk satu server. Web hosting dengan shared IP atau beberapa website yang menggunakan satu lokasi IP address memang cukup populer, namun sayangnya hal ini malah dapat memicu risiko cybercrime yang lebih besar. Hosting 5 atau situs pada satu server jelas akan lebih berisiko dibandingkan jika menggunakan decades IP address. Kemudian, batasi akses pengguna. Jika website yang kamu kelola atau yang kamu miliki beberapa telah melogin, maka sangat penting untuk membatasi akses setiap penggunanya. Kamu dapat mengatur peran pengguna yang login ke website kamu, misalnya admin, editor, anggota, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya berlaku pada blog. Hal ini merupakan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kerusakan yang diakibatkan oleh human error. Kemudian, perkuat password. Selalu ingat untuk menggunakan kombinasi password yang rumit dan sulit. Gabungkan huruf dengan tanda baca, sisipkan huruf besar, angka, simbol, dan lain sebagainya. Kemudian selalu mengganti pengaturan default CMS. Backup data website. Nah, backup dilakukan untuk menyelamatkan data-data jika seandainya website berhasil dibobol. Jika data kamu dicuri, diubah, atau disandra, kamu masih memiliki cadangan data yang aman di tempat lain, sehingga kamu tidak perlu membayar sejumlah dana untuk kasus
ransomware. Kemudian install ekstensi yang terpercaya. CMS biasanya dilengkapi dengan banyaknya pilihan aplikasi ekstensi yang tersedia untuk diinstal pada website. Perhatikan akses user untuk file permission. File permission merupakan hak akses user dalam read, write, dan execute file dalam website. Read adalah hanya melihat isi file, write adalah mengubah isi file, dan execute adalah menjalankan file program atau script. Kemudian kita masuk pada poin kedua. Ada celah keamanan layanan di Nego untuk dimasuki? Jelaskan pada fitur apa dan bagaimana penjelasan pencegahannya. Oke, di sini pada pada bagian B kita akan mengcopy link yang berada pada layar ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengopinya. Nah, di sini dia meminta untuk enter your website URL here. Kita copy yang ini, kemudian kita letakkan di bagian sini. Nah, pada bagian tampilan ini dia compline atau istilahnya scan untuk melihat bahwa website yang saya copy tadi, yaitu website di Nego, apakah memiliki masalah atau tidak. Oke. Baik, di sini untuk website di Nego ini dia menggunakan versi desktop. Oke, saya lanjutkan. Pada bagian software security test, dia memiliki dua masalah, yaitu pada bagian CMS dan oke, baik. Di sini yang menjadi permasalahannya yaitu CMS dan kerentanan pada sidik jari. Nah, sidik jari yang digunakan tidak terdeteksi. Terus yang kemudian sidik jari yang digunakan adalah menggunakan komponen versi yang tidak update atau sudah lama, sehingga kita perlu mengupdate-nya ke sidik jari yang terbaru, yaitu ke 3.10.0. Kemudian oke, yang selanjutnya itu EUGDPR. Oke, yang kedua itu EUGDPR atau complaint test. Di sini dia memiliki dua masalah. Untuk kebijakan pribadi untuk website di Nego ini tidak mudah diakses. Kemudian untuk keamanan situs websitenya, CMS situs web atau kontennya sudah rusak dan perlu untuk pelayanan keamanan dan sepertinya harus diupdate ke versi terbaru. Kemudian yang ketiga PCI kemudian yang ketiga PCI DSS atau compliance test. Di sini dia memiliki tiga permasalahan, di mana CMS situs web atau komponennya sudah ketinggalan zaman dan perlu diupdate. Kemudian CMS all is compliant merupakan sidik jari memiliki kerentanan terhadap
sidik jari dan harus diperbarui ke versi yang terbaru. Oke, yang berikut adalah Content Security Police Test atau tes keamanan sistem. Di sini header tidak dikirim oleh server. Oke, yang terakhir adalah header security test, di mana di sini dijelaskan bahwa di sini tidak ditemukan masalah apa-apa. Oke, kita lanjutkan pada soal. Oke, yang berikut, apakah server atau hosting yang digunakan aman untuk layanan di Nego Release? Not. Hosting yang digunakan di Nego adalah https://www.niagohoster.co.id. Nah, di sini saya sudah mengklik link yang ada di layar ini. Dan saya sudah berada pada tampilan hosting Niaga Hoster. Nah, Niaga Hoster adalah bagian dari Hostinger, grup yang merupakan grup hosting berskala internasional dan sudah berpengalaman menangani kurang lebih 500 server di berbagai belahan dunia. Tidak mengherankan saat pertama kali dikenalkan Indonesia, peminatnya langsung membludak karena sepak terjang Hostinger Group menang untuk sudah sangat dikenal. Kemudian untuk bagian tampilan, dia punya keunggulan pada bagian tampilan seperti yang mungkin sudah kita ketahui. Kalau yang biasa searching atau membaca artikel-artikel, kalau sebagian besar provider hosting masih menggunakan tampilan dashboard WHMCS, namun berbeda dengan Niaga Hoster yang membuat kostum dashboard dengan tampilan lebih sederhana dan gampang dinavigasi. Pihak Niaga Hoster bahkan punya WordPress manajemen untuk memanjakan klien. Dengan fitur ini, maka dapat melakukan berbagai hal untuk situs website berbasis WordPress. Contohnya sebagai berikut: login otomatis ke WordPress tanpa memasukkan username dan password, upgrade versi WordPress, flash HTTPS, install WordPress, speed test, backup and restore, clear website WordPress, membuat web staging, auto update, dan WordPress menghapus WordPress. Kemudian jadi menurut saya mengambil kesimpulan di sini untuk server atau hosting yang digunakan untuk website di Nego ini sudah aman karena website Niaga Hoster menggunakan sistem Ninja. Niaga Hoster ini menggunakan sistem keamanan cerdas dari BitNinja untuk melindungi website kita dari serangan hacker, DDoS, botnet, malware, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan kualitas keamanan website ini, pelanggan Niaga Hoster telah mengubah proteksi worker immunity 360 menggunakan sistem proteksi dan pendekatan praktik yang unik untuk memberi perlindungan total dari serangan yang diketahui maupun tidak diketahui. Kita lanjut ke bagian soal berikutnya, yaitu berikan masukan apa saja yang perlu dibenahi, diupdate, disediakan, dan diperhatikan terhadap sistem di Nego. Berikan tanggapan Anda nantinya pada menu feedback. Untuk link feedbacknya itu ada di layar di sini. Saya langsung membukanya. Di sini saya login.
Nah, di sini untuk bagian feedback, berikan feedback kamu agar kami selalu memberikan pelayanan terbaik. Untuk kategori feedbacknya ada pilihan, yaitu ada saran dan masukan, kritik, serta aduan dan komplain. Untuk perihalnya di sini teman-teman bisa tambahkan secara manual dan teman-teman dapat memberikan feedback teman-teman di sini. Nah, untuk bagian feedbacknya, saya tidak akan merekamnya karena merupakan biodata kampus yang merupakan soal privasi. Jadi, untuk bagian feedback ini, karena merupakan data kampus dan bagian privasi, maka tidak saya rekam. Jika teman-teman sudah mengisi feedbacknya di bagian sini, boleh langsung klik tanda centang hijau ini. Kemudian sekian dari hasil video yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.